Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, kami muliakan dan kami banggakan, mahasiswa PPG Daljab 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam hari ini akan kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kewirausahaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Di sini ada satu mata kegiatan di PPG di selain mata kuliah yang wajib, yakni ada mata kegiatan namanya pembinaan kewirausahaan. Di sini nih, kenapa kok diberikan kepada Bapak Ibu guru? Apa sih pentingnya? Karena kita melihat bahwa persaingan hidup ini kan semakin ketat ya. Jadi harus ada beberapa alternatif kegiatan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti di samping mengajar, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kemudian melatih diri menjadi lebih mandiri dan juga bisa menjawab kondisi di lapangan apabila Bapak Ibu merasakan hal-hal yang jadi intinya entrepreneur itu tidak hanya sekedar mencari uang, mencari tambahan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa tahan banting, bagaimana kita bisa survive dalam segala kehidupan. Ini penting diberikan sebagai bekal ya hidup, diantaranya di samping belajar tentang ke-PPG-an. Jadi ada satu mata kegiatan kami tentang pembinaan kewirausahaan. Silakan mengikuti sesuai dengan video-video yang nanti akan kami tampilkan. Baik, semoga video-video ini nanti akan bisa mendapatkan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat datang di channel Edutainment. Halo, perkenalkan nama saya Edu. Kita akan pelajari materi pokok sikap dan perilaku kewirausahaan. Kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Oke, mari kita mulai pembahasan materinya. Ada pertanyaan, mengapa seseorang memilih berwirausaha? Alasannya adalah, dalam berwirausaha yang pertama, kebebasan dalam bekerja. Ya, seseorang yang berwirausaha, mereka bebas dalam aturan-aturan yang mengikat dalam pekerjaannya. Misalnya, bebas dalam menentukan pakaian yang dipakai saat bekerja, bebas menentukan dan mendesain tempat kerja mereka sendiri. Dengan kebebasan dalam bekerja dan berkarya, maka kreativitas akan muncul dan dimiliki oleh seseorang yang berwirausaha. Sedangkan yang kedua yaitu kebebasan mengatur waktu. Seseorang yang terkekang hidupnya pasti akan merasa bosan dan tidak tahan terhadap situasi yang dialami dalam bekerja. Maka dengan berwirausaha, waktu adalah miliknya sendiri. Kapanpun dia dapat mengatur waktunya untuk diri dia sendiri maupun untuk keluarga, tanpa ada orang lain yang membatasi waktunya. Yang ketiga, kebebasan menentukan langkah masa depan. Seseorang yang memutuskan berwirausaha, mereka dapat menentukan masa depannya dengan leluasa tanpa campur tangan orang lain. Kendali masa depan ada di tangan mereka. Mereka dapat menentukan kepada siapa saja dalam berhubungan bisnis dan mengembangkan usahanya tanpa dikendalikan oleh orang lain. Yang keempat, menyukai tantangan. Orang yang menyukai tantangan dalam hidupnya biasanya tidak ingin berada pada zona yang nyaman. Dengan adanya tantangan hidup, maka adrenalin dalam dirinya selalu muncul. Dirinya merasa lebih dinamis dalam alur kehidupan dan tidak monoton dalam bekerja. Yang kelima, ingin memiliki sumber penghasilan yang besar. Siapa sih dalam hidup ini yang tidak menyukai uang?
Memang benar ada pepatah, uang bukanlah segalanya. Tapi pada kenyataannya, uang dapat membeli segalanya. Maka, berwirausaha adalah jalan yang tepat dalam menentukan penghasilannya. Dengan berwirausaha, dapat menentukan besar kecilnya pendapatan, dibanding menjadi seorang tenaga kerja yang digaji tiap bulan. Maka, pilihan menjadi pengusaha adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan dapat meningkat setiap saat. Baiklah, untuk memahami perbedaan orang yang berwirausaha dengan orang yang menjadi karyawan, saya akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah pedagang bakso, dan yang satunya adalah karyawan kantor. Siapakah di sini sebagai pelaku wirausaha? Ya, jawabannya adalah pedagang bakso. Tentunya dengan syarat, bakso yang dia jual adalah miliknya sendiri. Dia mendirikan dagangannya, bukan menjualkan dagangan dari usaha orang lain. Maka penjual bakso tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku wirausaha. Sedangkan karyawan kantor bukanlah seorang wirausaha, sepanjang dirinya tidak mempunyai usaha sampingan, atau pendapatan dalam hidupnya hanya dari bekerja di kantor tersebut. Karena karyawan itu bukanlah pendiri usaha, melainkan sebagai tenaga kerja pada usaha orang lain. Untuk memahami lagi apa itu wirausaha, saya akan tampilkan ilustrasi yang kedua. Yang satu adalah karyawan kantor, dan yang satunya adalah penyanyi, atau dalam hal ini adalah seniman. Perlu kita ketahui, ada pemahaman yang harus kita pahami lebih dahulu. Jika ada seseorang yang melakukan sebuah kegiatan, dan kegiatan tersebut menghasilkan sebuah karya, dalam hal ini sebuah produk, lantas produk tersebut laku dijual atau dia jual, dan bisa mendapatkan pemasukan yang bisa menjadi sumber penghasilan hidupnya, maka orang tersebut telah melakukan wirausaha. Nah, dari ilustrasi ini, saya menyampaikan bahwa seorang penyanyi itu dia mengkrit lagu atau menciptakan sebuah lagu, dan lagu tersebut adalah sebagai sebuah produk. Maka kegiatan penyanyi tersebut adalah dikatakan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, seniman itu, baik itu pelukis, atau penyanyi, atau pelawak, pemain sinetron, bintang film, dan lain sebagainya, mereka itu adalah sebagai pelaku wirausaha. Dari dua ilustrasi tersebut, maka dapat kita artikan kewirausahaan adalah seseorang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Ini seperti yang diungkapkan dari para ahli, yaitu Raymond. Sedangkan menurut Thomas, wirausaha adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Ada lagi ahli yang bernama Kashmir menyatakan bahwa wirausaha ialah seorang yang berjiwa pemberani, yang berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Ahli yang lain, yaitu Prawiro Kusumo, menyatakan bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Sedangkan Peter F. Drucker menyatakan bahwa wirausaha adalah sebuah kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil beberapa hal penting tentang kewirausahaan, yaitu pengambil resiko, berjiwa pemberani, gagasan, kreativitas, inovatif, menciptakan hal yang baru dan berbeda. Jadi, kewirausahaan itu adalah seseorang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko dari gagasan-gagasan yang muncul dari dirinya untuk dikreasikan dan diinovasikan sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Gagasan yang tercipta tidak hanya dari satu jenis produk saja,
melainkan seluruh produk yang dapat diciptakan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan kewirausahaan. Sedangkan dari cabang ilmu etimologi atau bahasa, kewirausahaan berasal dari paduan dua suku kata, yaitu wira, yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Jadi orang yang mempunyai jiwa wira adalah orang yang mandiri, tidak tergantung dari orang lain. Dirinya bisa menjadi seorang pahlawan bagi orang lain, yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Sedangkan usaha mempunyai arti bekerja, berbuat sesuatu. Jadi orang yang mempunyai usaha adalah orang yang sedang bekerja dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi wirausaha, yang artinya adalah seseorang pejuang yang melakukan sebuah kegiatan demi sebuah tujuan. Dalam kegiatan ekonomi, wirausaha adalah sebuah tindakan demi mencapai tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan juga orang lain. Karena seorang wirausaha yang sukses mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan taraf hidup baik dirinya maupun orang lain. Seorang wirausaha memang mempunyai perilaku yang berbeda dari orang lain yang bukan pelaku wirausaha. Mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Artinya, tidak tergantung dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Artinya, fokus pada tindakannya atau kegiatannya guna mencapai sebuah hasil. Yang ketiga, pengambil resiko. Artinya, suka terhadap tantangan. Tidak mau berdiri pada zona yang nyaman. Karena dengan tantangan, maka adrenalinnya akan selalu muncul. Yang keempat, kepemimpinan. Artinya, mampu memimpin diri sendiri, sekaligus memimpin orang lain. Yang kelima, keorisinilan. Artinya, tidak meniru orang lain, melainkan mampu membuat sesuatu yang benar-benar muncul dari dirinya. Yang keenam, berorientasi masa depan. Artinya, melihat masa depan. Sedangkan yang ketujuh, yaitu kreativitas. Artinya, membuat sesuatu produk yang berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya. Nah, itu adalah ciri-ciri seorang wirausaha. Biasanya ciri-ciri tersebut akan muncul jika seseorang memilih menjadi wirausaha dan dia memang sebagai pelaku wirausaha. Apalagi jika dia sudah berhasil, maka ciri-ciri tersebut akan selalu melekat pada dirinya. Seorang wirausaha memang harus terus mengembangkan kreativitasnya. Dengan kreativitas yang selalu muncul dalam dirinya, akan mendatangkan hal baru dalam menciptakan sebuah produk. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta, sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinil. Kreativitas yang dimiliki seorang ada yang alami atau sudah dimiliki sejak lahir. Namun, ada juga yang membiasakan berlaku kreatif, sehingga potensi dalam dirinya berkembang yang bisa menjadikan dirinya kreatif. Orang yang kreatif mempunyai ciri tersendiri dibanding orang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama, penuh energi tapi fokus. Orang kreatif cenderung memiliki energi berlebih, baik fisik maupun mental. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menekuni sesuatu yang menarik perhatiannya, dan terus antusias sepanjang waktunya. Mereka cenderung imajinatif,
yang ingin tahu banyak hal, diam-diam berpikir, dan merenungkan hal yang menarik minat mereka. Ciri yang kedua, cerdas tetapi tidak naif. Sebuah studi mengungkapkan orang kreatif umumnya cerdas, namun orang dengan IQ yang tinggi belum tentu kreatif. Kreativitas melibatkan sisi naif dan kekanak-kanakan. Dengan perasaan tersebut, umumnya orang kreatif bisa mempertahankan rasa kagum, ingin tahu, dan bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang segar. Ciri yang ketiga, suka bermain-main tetapi tetap disiplin. Hobi bermain-main adalah ciri khas kreativitas. Namun, ada sifat bertolak belakang yang dimiliki orang kreatif, yaitu tekun. Ketika mengerjakan sesuatu, orang kreatif cenderung menunjukkan tekad dan kemauan keras. Mereka bisa berjam-jam sampai rela begadang hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Orang kreatif disebut punya kesadaran. Kreativitas yang sungguhnya adalah gabungan antara bersenang-senang dan kerja keras. Ciri yang keempat, pemimpi, tetapi realistis. Orang kreatif cenderung suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan. Mereka bisa tenggelam dalam imajinasi dan fantasi, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Orang kreatif pun kerap digambarkan sebagai pemimpi yang realistis. Tak pelak, banyak orang yang kreatif dari kalangan ilmuwan sampai seniman yang hadir menawarkan solusi yang imajinatif untuk suatu permasalahan. Pada awalnya, banyak orang yang menganggap solusi tersebut sebagai ide yang penuh fantasi dan tidak relevan pada kondisi saat ini. Namun sebenarnya, solusi tersebut dibuat melampaui keseharian saat ini dan bisa menciptakan realitas baru. Ciri yang kelima, campuran ekstrovert dan introvert. Beberapa orang terperangkap dalam satu jenis kepribadian, ekstrovert atau introvert. Orang kreatif membutuhkan gabungan dari tipe kepribadian ini. Studi juga telah menunjukkan, pemilik gabungan kepribadian ekstrovert dan introvert cenderung stabil secara emosional. Orang kreatif bisa mempunyai banyak teman, pandai bergaul, terkadang juga perlu waktu sendiri berinteraksi dengan orang lain, dapat menghasilkan ide dan inspirasi. Sedangkan merenung digunakan untuk mengeksplorasi ide kreativitasnya. Ciri yang keenam, tidak silau dengan suatu pencapaian. Orang yang sangat kreatif memang memiliki rasa bangga dengan apa yang sudah mereka capai. Tetapi, mereka cukup sadar diri dengan posisinya. Mereka menaruh rasa hormat pada orang lain yang lebih dulu menelurkan inovasi sebelumnya. Sehingga, banyak orang kreatif yang tidak silau pada pencapaiannya di masa lalu. Mereka cenderung fokus pada ide dan pekerjaan yang akan datang. Ciri yang ketujuh, konservatif, tetapi mempunyai sisi pemberontak. Orang kreatif adalah pemikir out of the box. Mereka cenderung tidak suka dengan tatanan formal, terkadang sampai memberontak kemapanan. Sebelum mengutarakan gagasan di luar kelaziman, orang kreatif cenderung ikut arus terlebih dahulu. Menurut dia, kreativitas perlu bersifat tradisional, mampu merangkul masa lalu, namun tetap menyisipkan kebaruan dalam suatu ide. Sedangkan ciri yang kedelapan, orang kreatif itu objektif dan tidak anti kritik. Orang kreatif cenderung sangat mencintai dan bersemangat dengan apa yang mereka tekuni. Kendati sangat bersemangat, mereka tetap mau mendengarkan masukan jika ada hal yang perlu diperbaiki. Orang kreatif biasanya objektif, kritis, tetapi tetap bisa menerima kritik. Mereka bisa memisahkan ego dan kebutuhan peningkatan kapasitas dirinya. Itulah ciri-ciri orang yang kreatif yang memang sudah dimiliki sejak saat dirinya lahir. Sedangkan bagi orang-orang yang terlahir tidak kreatif, dapat mengembangkan kreativitasnya dan terus mengembangkan kemampuannya.
Lalu, hal apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini saya akan sampaikan hal-hal yang bisa memunculkan daya kreativitas. Yang pertama yaitu menciptakan atau to create. Ya, jadi jika kita ingin kreatif, ciptakanlah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi atau to modify. Carilah cara untuk membuat fungsi yang baru. Nah, itu namanya memodifikasi. Sedangkan yang ketiga, mengkombinasi atau to combine, yaitu menggabungkan dari dua hal atau lebih sehingga menjadi suatu hal yang baru. Jika ketiga hal tersebut kita asah terus dalam kehidupan kita dan kita selalu melakukan dengan cara menciptakan, memodifikasi, mengkombinasi, maka kreativitas dalam diri kita akan muncul dan bahkan akan tetap terjaga dalam diri kita, sehingga hal tersebut bisa untuk menjadi dasar kita sebagai seorang wirausaha. Lalu, untuk menjadi pelaku wirausaha, apakah cukup mengandalkan kreativitas saja? Masih ada beberapa hal yang perlu dimiliki, yaitu karakter wirausaha. Di sini saya akan menyampaikan ada 10 karakter wirausaha yang wajib dimiliki oleh orang yang ingin terjun sebagai pelaku wirausaha, atau yang sering disebut 10D. Apa sajakah itu? Yang pertama, dream atau mimpi. Seorang wirausaha mempunyai visi, keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua, decisiveness atau ketegasan. Seseorang wirausaha mempunyai hasrat ingin maju, tegas, energik, penuh semangat, dan tidak bekerja lambat. Yang ketiga, doers atau bertindak. Seorang wirausaha selalu menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat, mempunyai kecepatan dan tenaga ekstra dalam bertindak, serta tidak suka menunda pekerjaan. Yang keempat, determination atau ketetapan hati atau kebulatan tekad. Jadi, seorang wirausaha mempunyai keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika menghadapi masalah. Yang kelima, dedication atau pengabdian. Seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Karena dedikasi yang tinggi, maka kesuksesan akan selalu menghampirinya. Yang keenam, devotion atau kecintaan atau kesetiaan. Jadi, bisnis akan menyita banyak waktu, pikiran, tenaga, energi, fokus, dan semangat seorang wirausaha, sehingga ia harus mencintai pekerjaannya dan pandai dalam membagi waktu. Yang ketujuh, details atau terperinci, yaitu untuk mencapai kesuksesan, seorang wirausaha harus berpikir detail atau terperinci. Karena ketika menjalankan sebuah usaha, aspek keuangan dan perencanaan strategi memerlukan pemikiran secara detail. Yang kedelapan, destiny atau nasib. Jadi seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan adalah dollars, materi atau uang. Jadi seorang wirausaha sangat memperhitungkan nilai waktu, tenaga, pikiran strategi, dan usaha yang ditinjau dari nilai mata uang. Tetapi dalam hal ini, wirausaha tidak boleh materialistis, karena kalau materialistis akan berbahaya.
Yang dilihat adalah bagaimana strategi usaha tersebut ditinjau dari nilai mata uang. D yang ke-10 adalah distribute atau menyalurkan, atau dalam artian mendistribusikan. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses di bidang bisnis. Itulah 10 karakter wirausaha. Jika kita ingin menjadi wirausahawan, maka karakter tersebut sangat diperlukan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini, kita semua dapat memahami perilaku wirausaha dengan meningkatkan kreativitas dan menanamkan karakter wirausaha, supaya wirausaha kita yang kita jalankan ke depan itu bisa sukses, dan kita juga mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, yang otomatis kita juga akan meningkatkan taraf hidup orang lain. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa dengan materi berikutnya.